Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Dwi Puspita, NPM 2011010134. Saya dari kelas PAID semester 6, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Ya, jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang alangkah bahagianya jika kita bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ini adalah bersyukur. Pengertian dari bersyukur ini adalah syukur ini berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syukur ini adalah ucapan dari perasaan senang, bahagia, melegakan ketika mengalami suatu kejadian yang baik. Kemudian secara istilah, syukur ini adalah merupakan suatu tindakan, ucapan perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan dan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk syukur. Di sini bentuk syukur dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu syukur dengan hati, kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan amal perbuatan. Nah, syukur dengan hati ini yaitu mengakui dan menyadari bahwasanya segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan lisan ini adalah dengan cara mengucapkan rasa syukur tersebut dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Selanjutnya bersyukur dengan amal perbuatan yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan. Selanjutnya di sini ada hikmah dan juga manfaat dari syukur. Nah, hikmah dan manfaat dari syukur ini yang pertama itu bisa membuat seseorang bahagia. Karena apa? Karena yang ia dapatkan akan membawa manfaat bagi orang-orang banyak. Kemudian yang kedua, Allah juga akan menambahkan nikmat yang ia peroleh sesuai dengan janji Allah dan akan terhindar dari siksa yang amat pedih. Nah, di sini selanjutnya yaitu qanaah. Qanaah ini adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki, serta menjauhkan diri dari sifat yang tidak puas atau selalu kurang. Akan tetapi, qanaah ini bukan berarti hidup santai, malas bekerja, tidak kreatif, statis, dan tidak mau menerima perubahan. Tetapi sebaliknya, qanaah ini adalah sebagaimana fungsinya, dia itu berfungsi sebagai mendorong manusia untuk giat dalam mencapai kesejahteraan hidup. Selanjutnya di sini ada qanaah dalam hidup. Nah, qanaah dalam hidup ini adalah menjadi sikap dasar setiap muslim, karena bahwasannya sikap tersebut akan menjadi pengendali agar tidak larut dan surut dalam keputusasaan dan tidak maju dalam ketamakan dan juga keserakahan. Jadi kita tidak boleh menjadi manusia yang tamak dan juga serakah. Selanjutnya sikap yang demikian pula dibudayakan dan dimasyarakatkan di masyarakat agar tidak timbul rasa dan juga sikap memonopoli segala sesuatu yang menyebabkan orang lain ini tidak mendapatkan kesempatan yang sama, begitu. Kemudian di sini juga ada keutamaan dari qanaah itu sendiri. Keutamaan dari qanaah ini ada 4. Yang pertama yaitu bersyukur apabila berhasil dalam usahanya dan jauh dari kata sifat sombong, karena manusia itu tidak boleh sombong. Yang kedua, bersabar dan berlapang dada apabila gagal dan jauh dari sifat frustasi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu namun kita belum bisa meraihnya, atau dalam kata lain kita gagal, kita tidak boleh menjadi frustasi, harus tetap optimis gitu. Selanjutnya yang ketiga ini adalah memiliki hati yang tentram dan juga damai. Kemudian yang keempat, merasa kaya dan juga berkecukupan. Jadi kita tidak boleh merasa kekurangan, selalu kurang, itu tidak boleh. Nah, yang terakhir ini adalah ridho dan juga sabar. Nah, pengertiannya adalah sabar ini adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan hati. Orang yang ridho menyadari bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjadi atas kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk dari sabar. Bentuk sabar ini yang pertama adalah orang yang sanggup mengalahkan hawa nafsunya
karena dia mempunyai daya juang dan kesabaran yang tinggi. Selanjutnya orang yang kalah oleh hawa nafsunya. Jadi dia telah mencoba untuk bertahan atas dorongan nafsunya, tetapi kesabarannya ini lemah. Jadinya dia kalah gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah orang yang mempunyai daya tahan terhadap dorongan nafsunya, tetapi suatu ketika dia kalah karena besarnya dorongan nafsu, meskipun demikian dia bangun lagi dan terus bertahan dengan rasa sabar tersebut. Nah, di sini selanjutnya ada keutamaan dari orang yang bersabar. Nah, keutamaan dari orang yang bersabar ini ada 3. Yang pertama, orang yang sabar ini akan berhasil dan meraih cita-citanya. Jadi ketika kita ingin menggapai sesuatu itu pasti butuh kesabaran. Jadi selalu sabar, selalu optimis, maka kita akan mendapatkan apa yang telah kita cita-citakan. Kemudian yang selanjutnya, orang yang sabar itu akan dicintai Allah. Karena sebagaimana mestinya, ketika kita diberi ujian dan cobaan oleh Allah, Allah itu tahu bahwa kita akan mampu melewatinya. Maka ketika kita sabar, kita akan menjadi salah satu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini ada orang yang sabar akan merasa tenang. Jadi ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, kita menjadi orang yang sabar, kita akan mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kegelisahan karena kita bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi sudah disampaikan, semoga saja bermanfaat bagi semua orang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.